ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد. Kita katakan mendominasi bukan berarti di zaman Rasulullah pun tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Ada. Peradaban itu adalah karya kolektif dari sebuah masyarakat, bukan hanya sekedar Rasulnya maksum, para sahabatnya generasi yang sangat luar biasa. Tetapi kan secara individu, apalagi generasi berikutnya, selalu ada kesalahan-kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak berarti ketika yang mendominasi menjadi corak yang mewarnai adalah kebaikan. Begitu pula yang harus kita pikirkan saat ini. Kita tidak boleh berpikir bahwa tidak boleh ada semacam penyimpangan sedikit pun. Harus kembali sepenuhnya murni. Enggak perlu sejauh itu untuk menjadi baik secara kolektif. Cukup apabila kebaikan itu mendominasi keburukan, itu sudah luar biasa. Artinya keberadaan hal-hal yang negatif dalam sebuah masyarakat sebenarnya tidak akan berpengaruh besar ketika itu tidak mendominasi, tidak dominan. Yang dominan tetap yang baik. Perimbangan ini dalam Al-Quran disebutkan iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 dengan kualitas sabirun, maka akan mengalahkan 200 orang. Selama orang-orang unsur-unsur yang baik itu lebih dominan daripada yang buruk, tidak masalah. Artinya itu sudah luar biasa maksud saya gitu. Nah, tapi yang penting kembali bahwa umat ini dari generasi ke generasi selalu harus diingatkan kepada model generasi awalnya. Itu yang dipahami Imam Malik ketika mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Generasi belakangan umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali kalau dia meniti cara-cara jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh generasi awalnya. Nah, di titik inilah yang sekarang menjadi ironis. Sejarah Islam itu sepi peminat. Dalam arti untuk dikaji saja tidak, jarang. Menjadi mata pelajaran di sekolah pun termasuk yang tidak disukai. Saya tanya sejujurnya, ketika belajar sejarah Islam atau sejarah lah, yang di situ ada sejarah Islam, itu termasuk pelajaran paling favorit atau tidak? Kira-kira gimana jawabannya? Ada antusias nggak ketika membaca sejarah Islam itu? Antusias nggak? Ini yang jadi masalah nih. Mungkin 1-2 orang antusias lah, tapi secara umum tidak. Kesan sejarah itu selalu yang saya dengar, dan saya juga pernah mengalami, membosankan. Rasulullah namanya adalah Muhammad bin Abdullah, dia keturunan Quraisy, lahir di Mekah pada tahun gajah, dan seterusnya. Setelah itu ngapain? Sudah selesai. Pertama di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, ada banyak peperangan, mulai peperangan setelah itu sampai selesai, kemudian Rasulullah wafat. Itukah sejarah Islam? Bukan. Itu bukan sejarah Islam. Materi-materi seperti itu bukan sejarah Islam. Kalau kita bicara sejarah, filosofi sejarah, kalau kata Ibnu Khaldun itu cuman kulit sejarah. Kalau bahasa Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya. Jadi kalau Ibnu Khaldun, sejarah itu punya aspek zahir dan aspek batin. Punya kulit, punya esensi. Kalau yang kita baca itu kulitnya. Kita ini belum belajar sejarah kalau begitu. Karena aspek batinnya apa? Kan gitu. Itu yang jarang ditemukan dalam buku-buku sejarah, dalam kajian-kajian sejarah. Ini menjadi yang saya katakan ironisnya di situ. Ketika kita tahu di awal tadi bahwa misi Islam, risalah Islam ketika turun sebagai wahyu itu adalah perbaikan atas sebuah kondisi manusia secara universal. Oh, ternyata ketika kita baca ke materinya hanya begitu saja gitu. Tidak ada dahsyatnya sama sekali. Nah, ini dia. Bagaimana Islam melahirkan sebuah generasi? Bagaimana Islam menyiapkan sebuah manusia? Katakanlah melahirkan manusia baru. Bagaimana Islam bertarung dengan nilai-nilai jahiliyah sehingga berhasil mengeluarkan orang-orang dari kubangan jahiliyah menuju cahaya Islam. Bagaimana Islam membuat seorang jagoan lokal seperti Umar bin Khattab yang tidak pernah kalah dalam berduel bergulat menjadi seorang pemenang peradaban mengalahkan Persia dan Romawi. Coba kita masuk ke sisi itu. Ini masalah yang tidak sederhana. Ini yang diperlukan semua bangsa. Ini diperlukan Indonesia dari 250 juta masyarakatnya, rakyatnya. Kenapa mencari presiden yang benar, yang luar biasa, susah sekali. Luar biasa baiknya maksudnya. Kalau luar biasa tidak baiknya mungkin banyak. Kenapa susah mencari satu orang saja?
Umar bin Khattab itu merem ketika memilih si fulan jadi gubernur ini, si fulan jadi panglima di sini, si fulan merem itu. Terlalu banyak orang yang siap di posisi itu. Kita 250 juta. Ini problem pendidikan kita.